Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan video tentang kompresor-kompresor gas dan contoh pengaplikasiannya di pertambangan. Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah termodinamika tambang dengan dosen pengampu Ibu Siti Aminah. Nah, anggota kelompok 3 sendiri beranggotakan Abdul Malik Lantip Ismail dengan NIM 09, Niko Dimas Saputro dengan NIM 21, M Zainuddin dengan NIM 32, Sylvia Eka Febrianti dengan NIM 44, Hafiz Pratama Iqbar dengan NIM 55. Kompresor. Kompresor adalah suatu mesin untuk memampatkan udara atau gas. Kompresor menerima energi atau kerja dari luar berupa daya poros. Fluida kerja, udara atau gas merupakan fluida kompresibel, sehingga akibat kenaikan tekanan akan terjadi penurunan temperatur dan rapat massa fluida. Seperti pada pompa, kompresor dalam kerjanya akan mentransfer energi mekanis dari suatu sumber energi luar ke fluida kerjanya. Fungsi kompresor. Dalam pembahasan siklus refrigeran, pada sistem refrigerasi kompresi gas telah diketahui operasi kompresor. Maksud dari operasi kompresor adalah untuk memastikan bahwa suhu gas refrigeran yang disalurkan ke kondenser harus lebih tinggi dari suhu condensing medium. Bila suhu gas refrigeran lebih tinggi dari suhu condensing medium, udara atau air, maka energi panas yang dikandung refrigeran dapat dipindahkan ke condensing medium. Akibatnya, suhu refrigeran dapat diturunkan walaupun tekanannya tetap. Oleh karena itu, kompresor harus dapat mengubah kondisi gas refrigeran yang bersuhu rendah dari evaporator menjadi gas yang bersuhu tinggi pada saat meninggalkan saluran discharge kompresor. Tingkat suhu yang harus dicapai tergantung pada jenis refrigeran dan suhu lingkungannya. Manfaat kompresor. Manfaat kompresor yang pertama yaitu mengirim tenaga berupa udara untuk peralatan pneumatik dan peralatan pengangkat yang bekerja secara pneumatik. Yang kedua yaitu mengirim dan membagi-bagi gas seperti pada pipa-pipa gas dan bahan bakar cair. Yang ketiga yaitu menyediakan udara bertekanan tinggi seperti pada mesin otomotif. Dan yang keempat, meningkatkan sistem tekanan untuk membantu reaksi kimia. Selanjutnya yaitu klasifikasi kompresor. Adapun klasifikasi kompresor berdasarkan prinsip kerja. Yang pertama yaitu positive displacement kompresor fluida. Positive displacement kompresor fluida merupakan kompresor yang kerjanya diisap atas dasar pembesaran ruang kerja, sedangkan fluida kerja dimampatkan atas dasar pengecilan ruang kerja. Lebih jauh berdasarkan cara merubah volume ruang kerjanya, kompresor displacement dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kompresor torak reciprocal atau reciprocating kompresor. Kompresor ini dikenal juga dengan kompresor torak karena dilengkapi dengan torak yang bekerja bolak-balik atau gerak resiprokal. Pemasukan udara diatur oleh katup masuk dan dihisap oleh torak yang gerakannya menjauhi katup. Pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil, sehingga udara luar akan masuk ke dalam silinder secara alami. Pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, sehingga udara di atas torak bertekanan tinggi. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam tabung penyimpanan udara. Tabung penyimpanan dilengkapi dengan katup satu arah, sehingga udara yang ada penampung ini berlangsung secara terus-menerus. Pada umumnya, bila tekanan dalam tabung telah melebihi kapasitas, maka katup pengaman akan terbuka atau mesin penggerak akan mati secara otomatis. Yang selanjutnya yaitu kompresor torak 2 tingkat sistem pendingin udara. Kompresor udara bertingkat digunakan untuk menghasilkan tekanan udara yang lebih tinggi. Udara masuk akan dikompresi oleh torak pertama, kemudian didinginkan, selanjutnya dimasukkan dalam silinder kedua untuk dikompresi oleh torak kedua sampai pada tekanan yang diinginkan. Pemampatan atau pengkompresian udara tahap kedua lebih besar, temperatur udara akan naik selama terjadi kompresi, sehingga perlu mengalami proses pendinginan dengan memasang sistem pendingin. Metode pendinginan yang sering
metode pendinginan yang sering digunakan misalnya dengan sistem udara atau dengan sistem air bersirkulasi. Batas tekanan maksimum untuk jenis kompresor torak resiprokal antara lain untuk kompresor 1 tingkat tekanan hingga 4 bar, sedangkan 2 tingkat atau lebih tekanannya hingga 15 bar. Yang ketiga yaitu kompresor diafragma. Jenis kompresor ini termasuk dalam kelompok kompresor torak, namun letak torak dipisahkan melalui sebuah membran diafragma. Udara yang masuk dan keluar tidak langsung berhubungan dengan bagian-bagian yang bergerak secara resiprokal. Adanya pemisahan ruangan ini, udara akan lebih terjaga dan bebas dari uap air dan pelumas atau oli. Oleh karena itu, kompresor diafragma banyak digunakan pada industri bahan makanan, farmasi, obat-obatan, dan kimia. Prinsip kerjanya hampir sama dengan kompresor torak. Perbedaannya terdapat pada jenis kompresi udara yang masuk ke dalam tangki penyimpanan udara bertekanan. Torak pada kompresor diafragma tidak secara langsung mengisap dan menekan udara, tetapi menggerakkan sebuah membran atau diafragma dulu. Dari gerakan diafragma yang kembang-kempis itulah yang akan mengisap dan menekan udara ke tabung penyimpanan. Yang ketiga yaitu yang kelima yaitu kompresor putar. Kompresor putar ini memiliki sepasang rotor berbentuk skrup. Pasangan ini berputar serempak dalam arah yang berlawanan dan saling mengait seperti roda gigi. Putaran serempak ini dapat berlangsung karena kaitan gigi-gigi rotor itu sendiri atau dengan perantaraan sepasang roda gigi penyerempak putaran. Karena gesekan antar rotor sangat kecil, kompresor ini mempunyai performasi yang baik untuk umur kerja yang panjang. Perbedaan tekanan maksimum yang diizinkan pada kompresor ini ditentukan oleh defleksi lentur rotor dan besarnya biasanya adalah 30 kg per cm kuadrat atau 2900 kPa. Mekanisme kerja kompresor rotari, udara masuk dimematkan melalui blade atau mata pisau yang berputar cepat. Blade tersebut digerakkan untuk memanfaatkan udara yang masuk. Kompresor beroperasi pada kecepatan tinggi dan umumnya menghasilkan hasil keluaran yang lebih tinggi dibandingkan kompresor reciprocating. Biaya investasinya rendah. Bentuknya kompak, ringan, dan mudah perawatannya, sehingga kompresor ini sangat populer di industri. Biasanya digunakan dengan ukuran 30-200 HP atau 22-150 kW. Yang selanjutnya yaitu kompresor skrup. Kompresor skrup memiliki dua rotor yang saling berpasangan atau bertautan. Yang satu mempunyai banyak cekung, sedangkan lainnya berbentuk cembung, sehingga dapat memindahkan udara secara aksial ke sisi lainnya. Kedua rotor itu identik dengan sepasang roda gigi helix yang saling bertautan. Jika roda-roda gigi tersebut berbentuk lurus, maka kompresor ini dapat digunakan sebagai pompa hidrolik pada pesawat-pesawat hidrolik. Roda-roda gigi kompresor skrup harus diletakkan pada rumah-rumah roda gigi dengan benar sehingga betul-betul dapat mengisap dan menekan fluida. Yang selanjutnya yaitu kompresor root blower. Kompresor jenis ini akan mengisap udara luar dari satu sisi ke sisi yang lain tanpa ada perubahan volume. Torak membuat penguncian pada bagian sisi yang bertekanan. Prinsip kompresor ini ternyata dapat disamakan dengan pompa pelumas model kupu-kupu pada sebuah motor bakar. Beberapa kelemahannya adalah tingkat kebocoran yang tinggi, dan kebocoran tersebut terjadi karena antara baling-baling dan rumahnya tidak dapat saling rapat betul. Berbeda jika dibandingkan dengan pompa pelumas pada motor bakar, karena fluidanya adalah minyak pelumas, maka film-film minyak sendiri sudah menjadi bahan perapat antara dinding rumah dan sayap-sayap kupu-kupu itu. Yang kedua yaitu dinamik kompresor fluida. Dinamik kompresor fluida merupakan kompresor yang kerjanya dialirkan secara kontinu dalam rotor yang berputar akibat efek dinamik oleh rotor ke fluida kerja sedemikian sehingga daya yang diberikan melalui poros rotor akan dikonversikan menjadi energi fluida berupa kenaikan total heat fluida kerjanya. Lebih jauh berdasarkan konstruksinya, kompresor ini dapat digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kompresor aliran atau turbo kompresor. Jenis kompresor ini cocok untuk menghasilkan volume udara yang besar. Kompresor aliran udara ada yang dibuat dengan arah masuknya udara secara aksial dan ada yang secara radial.
Arah aliran udara dapat diubah dalam satu roda turbin atau lebih untuk menghasilkan kecepatan aliran udara yang diperlukan. Energi kinetik yang ditimbulkan menjadi energi bentuk tekanan. Yang kedua yaitu kompresor aliran radial. Percepatan yang ditimbulkan oleh kompresor aliran radial berasal dari ruangan ke ruangan berikutnya secara radial. Pada lubang masuk pertama, udara dilemparkan keluar menjauhi sumbu. Bila kompresornya bertingkat, maka dari tingkat pertama udara akan dipantulkan kembali mendekati sumbu. Dari tingkat pertama masuk lagi ke tingkat berikutnya sampai beberapa tingkat sesuai yang dibutuhkan. Semakin banyak tingkat dari susunan sudut-sudut tersebut, maka akan semakin tinggi tekanan udara yang dihasilkan. Prinsip kerja kompresor radial akan menghisap udara luar melalui sudut-sudut rotor. Udara akan terisap masuk ke dalam ruangan hisap lalu dikompresi dan akan ditampung pada tangki penyimpanan udara bertekanan hingga tekanannya sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu kompresor aksial. Pada kompresor aliran aksial, udara akan mendapatkan percepatan oleh sudu yang terdapat pada rotor dan arah alirannya ke arah aksial, yaitu searah atau sejajar dengan sumbu rotor. Jadi, pengisapan dan penekanan udara terjadi saat rangkaian sudut-sudut pada rotor itu berputar secara cepat. Putaran cepat ini mutlak diperlukan untuk mendapatkan aliran udara yang punya tekanan yang diinginkan. Teringat pula, alat semacam ini adalah seperti kompresor pada sistem turbin gas atau mesin-mesin pesawat terbang turbo propeller. Perbedaannya, jika pada turbin gas adalah menghasilkan mekanik putar pada porosnya, tetapi pada kompresor ini, tenaga mekanik dari mesin akan memutar rotor sehingga akan menghasilkan udara bertekanan. Nah, untuk selanjutnya, proses kompresi. Teori dasar kompresi gas ideal. Yang pertama, hukum Boyle. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2 sama dengan konstan. Selanjutnya, hukum Carles. Yaitu V1 sama dengan V0 ditambah 1/273 dikali T1 dikali V0 sama dengan V0 buka kurung 1 ditambah T1 per 273 tutup kurung. V1 per V2 sama dengan buka kurung 273 per T1 tutup kurung per buka kurung 273 plus T2 tutup kurung. Nah, V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Selanjutnya, hukum Boyle-Carles. PV sama dengan MRT. PV sama dengan RT. PV per T sama dengan R konstan, dengan M sama dengan massa gas, T sama dengan temperatur mutlak, dan P sama dengan tekanan mutlak. P dikali Q sama dengan W dikali R dikali T. Untuk V sama dengan volume spesifik dengan satuan meter kubik per kilogram, dan untuk R dengan yaitu konstanta gas dengan satuan meter kuadrat per second kali K. Untuk udara lembab padat, suhunya adalah 20 derajat, R-nya 29,46 meter kuadrat per second kali K. Udara kering pada T 0 derajat, R-nya adalah 29,27 meter kuadrat per detik kuadrat kali K. Selanjutnya untuk massa, yakni M sama dengan N dikali MW, di mana N adalah jumlah mol dan MW adalah berat molekul. Konstanta gas spesifik adalah R sama dengan UGC per MW, di mana UGC adalah konstanta gas universal dan MW adalah berat molekul. Compressibility. Dari hukum persamaan gas ideal dapat diturunkan persamaan faktor kompresibilitas Z. Yang pertama, P dikali V sama dengan Z dikali R dikali T menjadi Z sama dengan P dikali V per kurung R dikali T. Bisa menjadi P dikali Q sama dengan W dikali Z dikali R dikali T. Temperatur krisis dalam kurung TC adalah temperatur di mana suatu gas tidak akan cair pada peningkatan tekanan yang terjadi
Sedangkan tekanan krisis dalam kurung PC yakni tekanan yang dibutuhkan pada temperatur krisis supaya gas berubah keadaannya. Temperatur berkurang, reduce temperatur mempunyai rumus TR sama dengan T per temperatur krisis. Tekanan berkurang, reduce temperatur, maksudnya tekanan berkurang, reduce temperatur, PR sama dengan P per PC. Yang selanjutnya adalah pemakaian kompresor. Pemakaian kompresor. Yang pertama, ventilator banyak digunakan sebagai penukar udara, ventilasi, atau pembuang udara exhauster. Yang kedua, blower banyak digunakan sebagai penghembus udara pada tanur tinggi, pabrik baja, atau sebagai pengaduk larutan kimia. Yang ketiga, kompresor banyak digunakan sebagai penyedia udara tekan untuk peralatan pneumatik dan rem kendaraan, untuk menempatkan gas nitrogen atau gas asam atau gas nitrat pada industri kimia, untuk kompresor gas CO2 pada pembuatan pupuk urea, untuk pengecatan, untuk supercharger atau menstarter mesin kapal. Selanjutnya yaitu penerapan kompresor di pertambangan. Yang pertama yaitu ventilasi udara pada tambang bawah tanah. Udara segar yang dialirkan ke dalam tambang bawah tanah akan mengalami beberapa proses seperti penekanan atau pengembangan, pemanasan atau pendinginan, pelembapan atau pengawal lembapan. Panas dan kelembapan mempengaruhi manusia dalam beberapa hal, antara lain menurunkan efisiensi, menimbulkan kecerobohan dan kecelakaan, dan selanjutnya menyebabkan sakit dan kematian. Selanjutnya yaitu pengeboran. Dalam industri pertambangan, pemboran merupakan kegiatan penting untuk pengambilan sampel dan pemboran produksi. Tujuan kegiatan pemboran ini bermacam-macam. Pemboran tidak hanya dilakukan di industri pertambangan saja, tetapi juga di bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, seluruh kegiatan pemboran memiliki tujuan sebagai berikut, yaitu eksplorasi mineral dan batu bara, peledakan, rekayasa geoteknik, ventilasi tambang, drainase tambang, kontrol tambang. Selama fase pemboran, pompa lumpur dan kompresor digunakan sebagai sumber tenaga untuk mensirkulasi fluida pemboran. Selanjutnya yaitu jika fluida pemboran yang digunakan adalah lumpur, maka sumber tenaganya adalah pompa lumpur. Dan jika fluida pemboran yang digunakannya adalah udara, sumber tenaganya adalah kompresor.